Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, dan kami akan membawakan materi yang berjudul Konsep Pemasaran Sosial dan Pemasaran Hijau. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami, di antaranya Nimade Yuliartini dengan NIM 1902013555, Niketot Eriani dengan NIM 1902013556, Ida Ayu Yolanda Navela dengan NIM 1902013560, Ida Ayu Pranya Sonistiawati dengan NIM 1902013511, Ida Ayu Gede Pramidewi dengan NIM 1902013523, Nikade Erna dengan NIM 1902013469, Nikade Novita Desi dengan NIM 1902013462, Niwayan Sulastini dengan NIM 1902013497, Nurlia Julianti dengan NIM 1902013493. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu 1. Konsep pemasaran sosial. Kedua, konsep pemasaran hijau. Ketiga, pemasaran hijau sebagai bagian dari strategi pemasaran. 4. Praktek pemasaran hijau. 5. Potensi dan kendala pemasaran. Materi akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimade Yuliartini, nomor absen 44. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu konsep pemasaran sosial. Pemasaran sosial adalah aplikasi sistematis pemasaran, bersama dengan konsep dan teknik lain untuk mencapai tujuan perilaku tertentu untuk kebaikan sosial. Pemasaran sosial telah digunakan untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan seperti hutan yang berkelanjutan, mengurangi konsumsi air, menghilangkan polusi sumber air non-point, mengurangi limpasan pupuk, dan mengurangi pemalasan mobil. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikita Tiriani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Adapun materi yang akan saya bahas adalah konsep pemasaran hijau. Pemasaran hijau atau dalam bahasa Inggris disebut dengan green marketing adalah konsep kegiatan pemasaran yang dikembangkan untuk merangsang dan mempertahankan perilaku konsumen yang ramah lingkungan. Komponen internal dari pemasaran hijau terdiri dari produk, harga, tempat, promosi, pengolahan informasi, proses produksi, dan sumber daya manusia. Sementara itu, komponen eksternal dari pemasaran hijau terdiri dari konsumen, pemasok, pemerintah atau dewan, lembaga swadaya masyarakat hijau, permasalahan lingkungan, prediksi masa depan, dan mitra kerja perusahaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Ida Ayu Pratnya Sanistiawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu selanjutnya mengenai pemasaran hijau sebagai bagian dari strategi pemasaran. Yang pertama yaitu segmenting. Segmen pasar adalah kelompok pelanggan yang memiliki seperangkat keinginan yang sama. Berdasarkan data Departemen Lingkungan Inggris dalam Frutero 1990, secara demografi segmentasi pasar konsumen green terbagi 3, yaitu perempuan setengah baya dan penduduk pedesaan. Sedangkan laki-laki, anak muda tidak memberi respon terhadap isu lingkungan. Yang kedua yaitu targeting. Targeting adalah menentukan segmen pasar yang akan dilayani. Menurut Polonsky dan Rosenberger 2001, konsumen yang sadar akan pentingnya produk green adalah konsumen yang sudah teredukasi, sehingga pasar ini layak untuk dijadikan target pasar. Selanjutnya yaitu positioning. Positioning adalah tindakan merancang tawaran dan citra perusahaan sehingga menempati posisi yang khas dibandingkan para pesaing. Di dalam benak pelanggan, jika perusahaan ingin meluncurkan produk berkonsep green, pertama kali yang harus dilakukan budaya kerja dalam perusahaan dikembangkan terlebih dahulu. Sehingga dengan berprinsip green marketing sebagai filosofi, maka strategi dan inovasi produk dapat tercipta. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nika Erna, NIM 1902013469. Di sini saya akan
melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang keempat, produk. Dalam penerapan green marketing, green product harus membuat konsumen menyadari produk yang digunakan atau dilihat merupakan produk yang ramah terhadap lingkungan. Hal ini dilakukan dengan cara yang pertama, mencantumkan produk dengan label ECO label. Yang kedua, untuk lebih akurat pada produk, green mencantumkan pesan less environmental harmful. Yang ketiga, warna hijau yang bertemakan lingkungan menjadi warna yang mempresentasikan gerakan hijau. Yang kelima, harga. Harga yang dicantumkan pada produk green lebih mahal, namun perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih sedikit dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, perusahaan mendidik konsumen menengah ke atas yang sudah teredukasi akan meningkatkan penjualan green product. Yang keenam, distribusi. Ada 5 cara yang dapat dilakukan pemasar dalam menerapkan green marketing, yaitu yang pertama, self promotion. Dilakukan dengan cara memberikan sampel produk green. Yang kedua, personal selling. Belum ada perusahaan yang melakukan personal selling dalam melakukan green marketing. Yang ketiga, publication. Dilakukan untuk memperlihatkan kepada masyarakat penerapan CSR yang dilakukan perusahaan bersamaan dengan penawaran green product. Yang keempat, advertising. Strategi periklanan dilakukan online marketing. Yang kelima, distribusi. Pendistribusian green product menggunakan 2 cara, yaitu dua salurannya itu direct marketing channel dan one level channel. Baik, terima kasih. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang penerapan pemasaran hijau di Indonesia. Perusahaan di Indonesia ada yang melakukan pemasaran hijau dengan cara yang diminimalisir atau disederhanakan. Namun, ada juga yang melakukan lebih serius, misalnya pabrik otomotif yang menginduk kepada prinsipalnya di luar negeri, di mana industri otomotif di luar negeri sudah melakukan pemasaran hijau secara komprehensif. Baik, selanjutnya bisa dilihat dari tabel di samping, yaitu nama perusahaan, Yogya Supermarket. Pemasaran hijau yang dilakukannya, yaitu kantong belanja yang hancur dalam 2 tahun, Hoka-Hoka Supermarket, styrofoam yang hancur dalam 2-3 tahun, Sipaganti Travel, promosi Go Green Indonesia, Bank BNI, KPR Gria Hijau, Sitbank, surat tagihan lewat email, baterai alkalin, bebas timbal dan merkuri, Pertamina, Biofuel, supermarket Superindo, sayuran dan buah organik, dan restoran cepat saji KFC, yaitu menggunakan nasi putih organik. Perkenalkan, nama saya Niwayan Sulastini, NIM 1902013497. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan pemasaran di luar negeri. Salah satu pemasaran hijau yang dilakukan di luar negeri oleh Honda, Amerika Serikat, Home Energy Station Hydrogen. Home Energy Station Honda sudah mendirikan Home Energy Station atau HES yang menghasilkan hidrogen dari gas alam untuk digunakan dalam sel-sel bahan bakar kendaraan sekaligus mensuplai listrik dan air panas ke rumah-rumah. Sistem HES yang baru telah dikembangkan bersama mitra strategis dalam sel bahan bakar Plug Power berlokasi di markas Honda R&D Amerika Serikat di Torrance, California. Sistem HS baru tersebut dimaksudkan untuk mendemonstrasikan dan mengevaluasi produk, penyimpanan dan pengisian hidrogen sebagai bagian dari riset yang terus berlangsung dalam bidang
sumber daya energi hidrogen. Honda sedang melakukan penelitian cara untuk memperbaiki efisien energi dan proses produksi bahan bakar hidrogen. Sekian presentasi saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Potensi pemasaran. Potensi pemasaran adalah suatu keadaan di mana pihak perusahaan mempunyai peluang untuk menjual seluruh produk barangnya di suatu wilayah dengan cara cepat dan efisien dalam memenuhi permintaan pasar. Pemasaran adalah bagian yang terpisahkan dari bisnis. Pelaku usaha yang bijak dan visioner akan memastikan bahwa sebagian anggarannya dialokasikan untuk bidang pemasaran. Kita semua telah menyadari bahwa tren pemasaran di era ini berubah dengan sangat cepat. Pemasaran telah beralih ke platform digital untuk mempromosikan brand melalui situs komersi, iklan Google, dan email karena sejumlah platform tadi bisa memiliki jumlah target konsumen yang banyak. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, penerapan dari digital marketing sekarang jauh lebih bervariasi ketimbang pemasaran tradisional. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurlia Julianti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kendala dalam pemasaran. Kendala dalam pemasaran dibagi menjadi dua, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Yang pertama, kendala internal, yaitu perencanaan strategi pemasaran tidak matang. Kedua, target pasar yang terlalu lebar. Ketiga, target pasar yang salah, tidak melaksanakan bauran pemasaran atau marketing mix secara optimal. Keempat, masalah pemasaran yang dipengaruhi oleh harga. Kelima, sasaran dan tujuan yang kurang tepat. Keenam, jumlah pemasok yang tidak mencukupi. Ketujuh, manajemen yang tidak terorganisir. Terakhir, rencana finansial yang tidak diatur secara matang. Selanjutnya, kendala eksternal. Yang pertama, tekanan persaingan. Kedua, kekurangan informasi yang akurat dan up to date. Ketiga, dumping dan anti-dumping. Keempat, masalah pada lingkungan kebudayaan. Kelima, timbulnya rasa persaingan ataupun lingkungan saing. Keenam, kekurangan dan tidak meneliti bahan mentah yang dibutuhkan. Ketujuh, rendahnya kemampuan tawar-menawar. Kedelapan, kurang tersedianya informasi pasar. Kesembilan, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Terakhir, kurang jelasnya jaringan pemasaran. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.